Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kelimpahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, buat para siswa agar segera mengisi absensi yang terdapat di website kelas daring, dan apabila jika para siswa tidak bisa mengakses website tersebut, segera hubungi ketua kelas atau hubungi saya dan koordinasikan di grup WhatsApp yang telah saya buat. Silakan buat para siswa untuk segera mengisi absensi yang terdapat di kelas daring, dan kelas daring sudah saya aktifkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan pernah berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kapah. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan ini merupakan salah satu partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, yang dimana saya buat bagan tersebut menjadi 4 sub gambar berdasarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, sekolah. Dan yang keempat adalah bangsa dan negara. Kita akan membahas yang pertama, yaitu keluarga. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di lingkungan keluarga sebagai berikut. Yang pertama ialah mentaati nasihat orang tua. Sebagai seorang anak, tentunya kita harus berbakti dan hormat kepada orang tua, dan kita harus taat terhadap perintah kedua orang tua, karena perintah kedua orang tua itu pasti menginginkan anaknya untuk kepada arah kebaikan. Dan tidak ada keinginan orang tua yang menjerumuskan anaknya kepada jurang dosa dan jurang kehinaan. Yang kedua, berperilaku baik kepada semua anggota keluarga. Maksudnya di sini ialah kita harus berhormat dan bersikap baik kepada semua anggota keluarga yang ada di rumah. Baik itu kepada ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, bibi, dan lain sebagainya. Dengan menanamkan perilaku baik kepada semua anggota keluarga, ini merupakan salah satu contoh dan langkah kecil upaya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Yang ketiga, mengerjakan tugas rumah dengan baik, yaitu apabila kita diperintahkan oleh kedua orang tua kita untuk mengerjakan tugas rumah, baik itu pekerjaan rumah berupa PR, membersihkan rumah, membersihkan kamar tidur, membersihkan kamar mandi, kita harus menjalankannya dengan keikhlasan, karena ini merupakan salah satu upaya dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di dalam keluarga, yaitu senantiasa mentaati segala aturan yang telah dibuat oleh keluarga. Dan yang keempat ialah membuat daftar kegiatan sehari-hari, supaya kita memiliki manajemen waktu. Dalam satu hari kita harus mengerjakan tindakan apa, seperti beribadah, sekolah, mengerjakan tugas rumah, membantu kedua orang tua, dan lain-lain. Dan yang kelima ialah
makan bersama keluarga di rumah makan, yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, meningkatkan hubungan emosional lahir dan batin antara anak dan orang tua, dan lain sebagainya. Baru yang kedua kita bahas ialah sekolah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah sebagai berikut. Yang pertama ialah mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Maksudnya di sini ialah mengerjakan tugas sekolah dengan sepenuh hati dan mengerjakannya betul-betul murni atas kesadaran diri sendiri dan tanpa melakukan plagiat terhadap tugas punya orang lain. Dan yang kedua, mengerjakan ujian tanpa nyontek, yang dimana di penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara di nomor 2 ini ialah kita harus mengerjakan ujian tersebut semata-mata murni karena hasil dari buah pikiran otak kita sendiri, tanpa melakukan copy paste dari internet, buku, tabloid, dan lain-lain. Kita tidak mengharapkan mendapatkan nilai tinggi. Yang diutamakan dalam mengerjakan ujian tersebut ialah kejujuran kita dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dan yang ketiga ialah membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Maksudnya di sini ialah kita sebagai seorang warga negara yang baik, tentunya kita tidak mau orang lain itu mengalami kesulitan dalam mengerjakan sesuatu, termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Tentunya kita harus membantu teman kita yang mengalami kesulitan dalam memahami materi dengan tujuannya agar teman kita tersebut dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dan yang keempat, datang sekolah tepat waktu, yaitu datang pada waktu sebelum bel masuk berbunyi. Ini merupakan salah satu contoh kecil upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak. Karena apabila seorang siswa melanggar aturan yang kecil termasuk datang ke sekolah terlambat, tentunya kita akan mendapatkan ganjaran dan hukuman atas apa yang telah kita kerjakan. Yang kelima, melaksanakan piket kelas, yaitu kita sebagai siswa tentunya setelah mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari-hari di mana waktu sekolah tersebut berlangsung, kita tidak ingin meninggalkan kelas tersebut dalam keadaan kotor. Tentunya kita harus membersihkan kelas tersebut agar terciptanya rasa nyaman dalam pembelajaran sesuai dengan jadwal di mana kita ditetapkan telah melaksanakan piket tersebut. Dan yang ketiga ialah masyarakat, yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di lingkungan masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah membina kerukunan dengan tetangga, yaitu kita harus berbuat baik kepada tetangga, baik itu tetangga depan rumah, samping rumah, kiri kanan rumah, atau belakang rumah. Dengan tujuannya agar terciptanya rasa nyaman, kedamaian di antara lingkungan tetangga dan para tetangga tidak saling berselisih satu sama lain hanya gara-gara suatu permasalahan yang menjerumuskan kepada arah perselisihan dan konflik. Dan yang kedua, membantu tetangga yang terkena musibah, yaitu kita sebagai warga negara yang baik, tentunya kita tidak ingin saudara-saudara kita satu bangsa dan negara terkena musibah. Kita tidak menginginkan musibah tersebut datang, namun kita tidak bisa menyangka bahwa Tuhan pasti akan mengirimkan bencana atau musibah kepada orang-orang. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus menolong tetangga tersebut, meringankan bebannya agar tidak tertekan dengan musibah yang dia alami dan psikologisnya stabil dan baik apabila kita memberikan support dan motivasi serta membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang ketiga ialah tidak mengganggu ketenangan lingkungan, yaitu janganlah kita berbuat onar kepada lingkungan sekitar kita, yang dimana masyarakat menginginkan lingkungan tersebut dalam keadaan damai, tenang, sentosa. Terus kita tidak menginginkan terjadinya perselisihan dan konflik di dalam masyarakat hanya gara-gara ulah satu orang yang menginginkan ketenangan di lingkungan tersebut hancur, yaitu dengan caranya kita harus meminimalisir terjadinya upaya yang mengganggu ketenangan lingkungan dengan cara
yaitu kita harus berikan tindakan tegas kepada orang-orang yang hendak melakukan pengerusakan ketenangan lingkungan tersebut atau membawanya ke jalur hukum. Dan yang keempat ialah melaksanakan piket ronda, yaitu sebagai warga negara yang baik, tentunya kita menginginkan agar terciptanya suatu lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan sentosa tanpa adanya suatu tindakan kriminalitas dan kejahatan. Salah satu upaya tersebut ialah kita melaksanakan piket ronda yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh Ketua RT atau Ketua RW. Dan yang ketiga, mentaati jam belajar masyarakat, yaitu kita harus mentaati jam belajar bagi para siswa untuk tidak berkeluyuran pada malam hari. Tentunya dengan penerapan jam belajar masyarakat diharapkan masyarakat mampu mendidik dan mengedukasi kepada masyarakat lain atau anak-anaknya agar untuk senantiasa memanajemensi waktu untuk belajar dengan baik dan benar tanpa menyanyiakan waktu yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah bangsa dan negara. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan bangsa dan negara ialah mematuhi hukum yang berlaku, yaitu kita harus taat terhadap aturan-aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, karena dengan adanya aturan hukum yang telah dibuat itu sebenarnya tujuannya hanya untuk membuat terciptanya keteraturan, ketertiban, dan kedamaian di dalam masyarakat agar terciptanya suatu tatanan hidup yang lebih baik dan tidak ada upaya-upaya yang dapat menghancurkan hukum tersebut yang telah berlaku. Dan yang kedua ialah menggunakan helm pada saat berkendara bermotor. Walaupun tindakan ini sepele menurut sebagian besar orang, namun dengan menggunakan helm pada saat berkendara bermotor setidaknya memberikan perlindungan kepada kita pada saat hendak berkendara, terutama untuk berkendara ke suatu wilayah ke wilayah lainnya, yang dimana dengan menggunakan helm ini apabila kita misalnya terjadi kecelakaan, helm ini akan melindungi kepala kita dari benturan, dan helm itu juga berfungsi untuk melindungi kita pada saat terjadi kecelakaan dan membuat kita selamat. Dan yang ketiga ialah membayar pajak, yaitu kita harus membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena dengan pajak tersebut tidak digunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Dengan pajak tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas sarana dan prasarana seperti sekolah, rumah sakit, jalan, transportasi, bandara, pelabuhan, yang tentunya akan meningkatkan perekonomian suatu negara dan membuat negara tersebut menjadi negara yang sejahtera dan maju. Dan yang keempat ialah menggunakan fasilitas umum yang baik. Ialah maksudnya di sini yaitu kita menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah atau masyarakat dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman karena kita telah menggunakan fasilitas tersebut, yang dimana fasilitas tersebut juga menggunakan uang rakyat dari hasil pembayaran pajak, yang dimana pembayaran pajak tersebut digunakan untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang telah kita buat dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat lebih banyak atau hajat hidup orang banyak. Yang kelima ialah kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak dengan rakyat. Maksudnya di sini ialah sebagai warga negara kita harus bertindak kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dimana kebijakan tersebut menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat yang menguntungkan satu pihak tertentu sedangkan masyarakat lainnya dirugikan. Dan kita harus memberikan kritikan kepada pemerintah dengan menyatakan bahwa kebijakan tersebut bersifat tidak adil dan menyengsarakan rakyat tertentu, yang dimana korbannya pasti selalu adalah masyarakat golongan menengah ke bawah yang harus menerima itu semua. Dan ini merupakan suatu ketidakadilan yang dibuat oleh pemerintah kepada rakyat yang hidup dalam serba kekurangan, kemiskinan. Hal ini ditakutkan dapat menimbulkan kriminalitas yang jauh lebih besar atau ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah, yang dimana pemerintah hanya menguntungkan satu golongan tertentu. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, harapannya agar para siswa dapat menyimak materi yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tersebut terhadap kekurangan
atau ada kata-kata dari penyampaian materi saya yang kurang berkenan di hati para siswa, saya akhiri. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.